semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Firiska Gunariadi dari kelas 12 IPA. Dalam materi ini, saya akan membahas dua contoh nyata pelanggaran hak dan juga kewajiban. Pertama, pelanggaran hak yang terjadi pada kasus sirkus OCI, di mana individu tidak mendapatkan perlindungan dan perlakuan manusiawi sebagaimana mestinya. Kedua, pelanggaran kewajiban yang muncul dalam kasus korupsi tambang timah, di mana tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan dan kekayaan negara justru diabaikan. Kedua kasus ini menunjukkan pentingnya memahami dan menegakkan hak serta kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kasusnya ini melibatkan para mantan pemain sirkus OCI yang mengaku mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Mereka diduga dipaksa bekerja sejak mereka masih kecil, mendapat kekerasan fisik, perlakuan kasar, serta tidak mendapatkan hak dasar seperti hak untuk beristirahat, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan, dan juga hak untuk bebas dari kekerasan. Nah, jadi pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini tuh dimana tuh pekerja di sirkus ini mereka mengalami pelanggaran terhadap hak identitasnya, eksploitasi, terus tidak terpenuhinya hak pendidikan dan tidak adanya jaminan sosial serta perlindungan yang layak. Dimana hak anak tuh dilanggar karena mereka tuh tidak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan lingkungan tumbuh yang layak, dan juga hak atas keamanan karena mereka mengalami kekerasan fisik maupun verbal. Hak kebebasan tuh karena dipaksa bekerja dan diasuh dalam kontrol yang ketat. Dugaan penyebab dari kasus ini adalah untuk memperoleh kepentingan pribadi berupa uang dan untuk melampiaskan emosi atau amarah pribadi. Kasus ini tuh merupakan pelanggaran hak karena dalam kasus ini mereka melanggar hak untuk bebas bersekolah, merasa aman dan nyaman. Kasus ini membuat korban merasa takut, trauma, dan juga terancam. Tindakan eksploitasi yang dilakukan sejak mereka masih kecil membuat mereka kehilangan jati diri dan keluarga. Dimana mereka di sini nggak tahu kayak keluarga kandung mereka siapa, karena ada juga yang udah diambil dari sejak mereka masih bayi. Nah, kasus ini tuh memberikan dampak yang sangat parah kepada para korban. Dampaknya itu meliputi trauma fisik dan psikologis jangka panjang, pendidikannya terputus, terus rasa tidak aman dan hilangnya masa kanak-kanak, terus kesulitan dalam kehidupan sosial sebagai orang dewasa. Penyelesaiannya tuh para korban tuh udah menggugat dan menuntut keadilan. Nah, terus gugatan ini sama Komnas HAM dilakukanlah penyelidikan dan juga rapat dengan DPR untuk mencari solusi. Terus diharapkan agar adanya pemulihan untuk korban atau rehabilitasi, penegakan hukum kepada pelaku, dan jaminan agar kejadian serupa tidak dapat terulang lagi. Kesimpulannya tuh, kasus sirkus OCI menunjukkan adanya pelanggaran hak manusia, terutama karena para pekerja, bahkan anak-anak, dieksploitasi untuk bekerja dalam kondisi tidak layak. Mereka dipaksa berlatih dan tampil tanpa perlindungan, tanpa pendidikan yang memadai, serta sering mengalami kekerasan dan jam kerja berlebih. Hak dasar seperti hak mendapat perlakuan manusiawi, pendidikan, bebas dari kekerasan, jelas di sini tuh dilanggar. Kasus ini tuh menegaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum agar eksploitasi manusia tidak dapat terulang lagi. Dari pelanggaran kewajiban, saya mengambil kasus tentang korupsi tambang timah. Kasusnya itu tentang adanya korupsi pertambangan timah di Bangka Belitung. Itu tuh melibatkan perusahaan dan juga oknum pejabat. Terus kerugiannya tuh mencapai sekitar 271 triliun. Terus adanya penambangan ilegal dan praktik korupsi menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Kerusakannya itu meliputi hutan gundul, tanah terkontaminasi, dan masyarakat sekitar terkena dampaknya. Pelanggaran, jadi yang dilanggar dalam kewajiban yang dilanggar dalam kasus ini yaitu melanggar kewajiban untuk melestarikan lingkungan. Karena di sini pemerintah, perusahaan, dan pelaku industri itu tidak menjaga kelestarian alam, mereka malah merusaknya. Terus melanggar kewajiban menaati hukum karena terjadinya penambangan ilegal dan korupsi yang tidak mematuhi aturan negara. Melanggar kewajiban sosial kepada masyarakat
Kerusakan lingkungan dapat merugikan warga, mengancam kesehatan, dan menghilangkan mata pencaharian. Dampaknya yaitu kerusakan alam secara besar-besaran, lubang tambang, pencemaran air dan tanah, kehidupan masyarakat terganggu, bisa karena ancaman penyakit, kehilangan mata pencaharian, dan negara yang mengalami kerugian finansial yang sangatlah besar. Penyelesaiannya itu pemeriksaan dan penangkapan para pelaku, upaya pemulihan lingkungan oleh pemerintah, terus evaluasi izin tambang dan pengetahuan pengawasan, terus penguatan hukum agar korupsi tidak dapat terulang. Pihak terkait itu tidak menjalankan kewajibannya dalam menjaga lingkungan, menaati hukum, dan juga bertanggung jawab kepada negara atau masyarakat. Sehingga di sini banyak banget kewajiban yang sudah dilanggar pada kasus ini. Jadi kesimpulannya, kasus tambang timah ini menunjukkan bahwa pengelolaan tambang yang tidak taat aturan dan praktik korupsi telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangatlah besar, dengan estimasi kerugian ekologis dan biaya pemulihan mencapai 271 triliun. Angka tersebut lebih menggambarkan besarnya dampak lingkungan dan ekonomi, bukan seluruhnya kerugian keuangan negara. Kasus ini menegaskan perlunya penegasan hukum yang tegas, pengawasan tambang yang lebih ketat, serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Sekian kasus yang dapat saya sampaikan tentang pelanggaran hak dan kewajiban. Terima kasih.